ya biar mungkin nggak cuma Tesla aja lah yang terkenal dengan electric vehicle gitu, tapi bukan nggak mungkin, memang nanti Toyota akan mengarah ke sana gitu. Dan tentunya Halo Happy Investor, balik lagi di Pojok Saham kali ini dengan Bapak siapa? saya dengan Angga dari Riset NH Korindo Sekuritas. Yes, the face of NH Korindo Sekuritas Indonesia. Nah, Pak Angga, kali ini kita mau ngebahas tentang Astra International Tbk. Yes, betul. Nah, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin kita tanyakan ke Pak Angga terkait saham tersebut. Yang pertama, apa aja sih bisnis usahanya Astra International Tbk? Oke, jadi ini menarik ya, Astra International ini kan salah satu konglomerasi terbesar lah ya di Indonesia, dengan lini usahanya tuh cukup banyak lah. Mungkin yang kita paling kenal mungkin di otomotif itu sebagai distributor untuk merek seperti mobil seperti Toyota, Isuzu, Daihatsu, ada juga mungkin yang kelas mewahnya BMW ya. Lalu juga untuk sepeda motor tuh Honda, ada spare part juga melalui Astra Auto Parts. Nah, terus selain otomotif tuh sebenarnya juga ada banyak dia bisnis di bidang lain ya, salah satunya di bidang alat berat atau pertambangan, itu melalui United Tractors-nya yang perusahaan terbuka juga. Lalu ada CPO atau kelapa sawit ya, melalui Astra Agrolestari, Tbk juga itu. Terus ada konstruksi, multi finance, dan ada infrastruktur juga, ada IT juga bahkan. Jadi sebenarnya cukup banyak ini gurita bisnisnya gitu berupa Astra ini. Oke, nah tadi yang seperti di-mention dari Pak Angga, kan salah satu bisnis itu otomotif ya. Dan memang sebenarnya kita semua pun juga tahu Astra ini identik dengan otomotif. Kalau dari Pak Angga itu gimana sih Pak perkembangan usaha Astra yang di bidang otomotif ini dan prospek kedepannya? Pasti kan banyak dong happy investor yang juga ingin invest saham di Astra International Tbk ini gitu. Oke, ini kita ngomong memang ya yang paling terkenal itu otomotifnya ya, harus diakui Astra ya. Ini sampai dengan kuartal 3 tahun lalu segmen otomotif itu masih menyumbang terbesar ya, pendapatan terbesar sebesar 39%. Tapi itu sebenarnya udah jauh turun dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu, karena mulai disalip sama dari tahun lalu kan sebenarnya kan penjualan mobil agak lesu ya ininya ya. Jadi kemarin tuh cukup disalip lah sama alat beratnya, segmen alat beratnya juga mulai menyusul gitu. Tapi kalau dari bisnis otomotifnya sendiri, Astra International itu kemarin yang sangat terpukul adalah di kuartal 2 ya. Kemarin kalau kita ingat ada batasan sosial skala besar, itu tuh bahkan selama satu kuartal itu hanya menjual kurang dari 10.000 unit, dan ini cukup memukul lah ini lah. Nah, tapi itu rebound kembali, bisa mulai membaik lagi di kuartal ketiga, sudah mulai membaik. Tapi memang secara year on year itu penurunannya masih sekitar 50% penjualan mobilnya. Jadi memang ini bisnis yang salah satu cukup terdampak ya di masa pandemi ini, penjualan mobil. Nah, tapi kabar baiknya sebenarnya dari segi pangsa pasar dia masih bisa mempertahankan ya. Jadi sekitar 52%, atau kasarnya sekitar setengah dari mobil-mobil yang kelihatan di Indonesia itu rata-rata adalah mobil yang di bawah naungan Astra, seperti tadi lah Toyota, Daihatsu, Isuzu atau BMW gitu. Sedangkan kalau untuk motor bahkan lebih luar biasa lagi, 79%, jadi hampir 80% lah motor di Indonesia itu yang mungkin paling populer merek Honda ya, itu berasalnya dari yang di bawahnya Astra gitu loh, kurang lebih. Oke, nah sebenarnya kalau kita ngomongin soal otomotif, terus kita bicarain tadi penjualannya agak menurun di kuartal kedua tahun lalu, apakah dengan isu-isu Tesla ini akan masuk, ini bakal ngaruhin juga nggak sih Pak? Oke, itu menarik ya. Sekarang kan orang lagi demam banget nih, lagi ya yang happening lah, Tesla, electric vehicle lah ya, istilahnya mobil listrik. Sebenarnya sih yang kita lihat, mereka memang ada rencana. Jujur kalau beberapa kali ya manajemennya juga kita tanya apa sih perkembangan soal rencana ke depannya ya. Memang itu mereka akan mengikuti rencana dari Toyotanya sebagai prinsipalnya ya. Kita tahu sebenarnya Toyota sendiri sih ada hybrid yang udah ada ya. Ya biar mungkin nggak cuma Tesla aja lah yang terkenal dengan electric vehicle gitu, tapi bukan nggak mungkin, memang nanti Toyota akan mengarah ke sana gitu. Dan tentunya sebagai distributornya di Indonesia, Astra International yang pasti akan yang akan mengkorespondensi lah untuk perubahan itu gitu. Oke, berarti dengan rencana perubahan yang akan dibikin oleh Astra ini tentunya akan bikin sahamnya makin naik dong? Harapannya kan begitu ya. Ini ya, kita mungkin ngomong yang deket aja ya. Kemarin kan tahun 2020 cukup berat ya. Nah, tahun 2021 ini mereka tuh menargetkan
sekitar 375.000 unit mobil ya penjualannya ya. Memang itu dibandingkan masa pra-pandemi sih masih cukup jauh di bawah ya, tapi kan itu kalau dibandingkan tahun lalu diharapkan ada perbaikan ya. Ini juga yang sebenarnya ya udah mulai direspon lah, sahamnya pun juga sebenarnya pelan-pelan sudah merangkak naik dari level terendahnya dulu sempat hampir di 3.820 ya. Oh, tinggi ya. Bukan rendah, itu Itu level rendah, terendahnya Astra itu ya. waktu puncak-puncak pandemi, bukan puncak-puncak pandemi, awal pandemi lah, di bulan kita ingat mungkin di Maret 2020 itu saham-saham rata-rata pada jatuh ya. Iya. Sekarang ini kan sudah balik ke level 6.000-an lagi ya. Walaupun sebenarnya lagi agak-agak anjlok kayak sebenarnya agak. Kalau belakangan kalau kita ngomong lebih ini Iya. memang sekarang marketnya 2 minggu belakangan ini lagi cukup lagi cukup bearish lagi lah, tapi kan itu terjadi setelah kenaikan atau rally yang luar biasa ya. Iya, Jadi wajar lah ada koreksi gitu. Oke, nah sebenarnya apa sih yang bisa menopang si Astra ini? Oke, sebenarnya ya kita ngelihat karena bisnisnya itu cukup banyak ya, jadi istilahnya terdiversifikasi lah ya ininya ya. Kita mengharapkannya sih selain otomotif juga sebenarnya kan ada perbaikan harga komoditas ya. Antara lain mungkin yang berkaitan dengan Astra itu mereka punya tambang batu bara, lalu ada emas juga, dan mereka tadi satu lagi adalah CPO ya atau kelapa sawit yang mereka punya ya. Ini jadi kita mengharapkan memang kayak seperti tahun lalu itu sedikit banyak terbantu juga dengan kenaikan harga komoditas. Jadi ketika enaknya nih kalau kita punya bisnis yang terdiversifikasi ya, sama lah kalau punya portofolio saham yang lumayan tersebar gitu ya, enaknya kalau misalkan satu turun, misalkan kayak tahun lalu otomotifnya lagi turun, tapi mungkin sisi lini bisnis yang lain misalkan komoditas tadi bisa ikut membantu gitu, menopang gitu. Iya, benar, Jadi sebenarnya makanya kalau kita investasi saham kan dibilang jangan lupa diversifikasi gitu loh, jangan kita all in masukin di satu saham aja gitu loh. Ini sebenarnya Astra pun sebagai konglomerasi mereka juga membuktikan gitu kalau kita sebar bisnis kita, lini usaha kita ya ada keuntungannya juga lah, otomatis lebih aman lah kurang lebih gitu loh ini ya. Oke, berarti dengan adanya lini usaha yang cukup banyak, berarti Astra terbantu banget nih ya dengan kinerjanya. Nah, cuman gimana sih Pak Angga kinerja saham si Astra ini selama pandemi COVID-19? Oke, tadi kan memang terendahnya sekitar di 3820 ya. Tapi sejak itu sih sebenarnya rally cukup lumayan, walaupun kalau kita melihat di akhir tahun, maksudnya sepanjang tahun 2020 dia tuh minus 13% ya kinerjanya ya. Walaupun ya sebenarnya sih kan memang itu bisa dimengerti dong, karena kan kita juga ekonominya sangat ya hampir pernah lumpuh lah, bahkan waktu Q2 lumpuh dan sebenarnya kurang baik lah keadaan ekonomi ya. Tapi di tahun ini sih sampai dengan hari ini kita take ya secara year to date sudah menguat hampir 4% ya, 4% lebih lah ini ya. Jadi memang sudah ada sedikit rebound lah ya untuk saham Astra ini, pergerakan harga sahamnya. Oke, nah kalau dari Pak Angga sendiri gimana nih prospeknya Astra buat tahun ini? Apakah aman atau kayak hold dulu atau gimana? Oke, sebenarnya sih kalau aman sih Astra itu salah satu saham yang cukup aman ya ininya ya. Kita sendiri dari NA Korindo Sekuritas sampai saat ini itu masih hold ya rekomendasinya ya. Tapi kenapa? Karena memang kita membuat itu hanya jangka waktunya untuk 12 bulan ke depan atau 1 tahun ya. Tapi perlu diingat bahwa Astra ini untuk long term adalah salah satu saham yang baik. Kenapa? Karena dia cukup rutin membagikan dividen, bukan cukup rutin, hampir pasti sejak 2003 tidak pernah absen membagikan dividen, dan itu 2 kali setahun itu dividen interim dan final. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong time frame yang lebih panjang, Astra itu sebenarnya nggak, kalau misalkan kita ngikutin slogan bursa gitu, yuk nabung saham gitu, ini sebenarnya salah satu saham yang masih cukup menarik untuk dikoleksi gitu ya. Tapi sekali lagi untuk jangka panjang ini kita tidak main dalam jangka short term ya atau trading ya. Kalau untuk jangka panjang ini sebenarnya salah satu saham yang cukup menarik lah, karena dan selain itu tadi kan ini salah satu konglomerasi yang besar sekali lah di Indonesia lah. Jadi bisa dibilang ya sudah terbukti lah ini track recordnya sudah sangat panjang lah gitu ini. Oke, berarti sebenarnya ini rekomendasinya oke ya kalau untuk kita coba invest saham di Astra ini. Oke, untuk kalau misalkan mau di hold untuk jangka panjang sih sangat oke ininya gitu ini ya. Oke, berarti kan udah ketahuan nih Astra ini cocok banget buat para investasi ya jangka panjang. Nah, tapi kan ada juga ya di one page review di aplikasi Naik statusnya Astra ini, ya kan Pak? Ada dong. Yeah. Kita kan emang itu salah satu fitur kita ya. Iya, one benar. page review ya di aplikasi Naik, makanya teman-teman
boleh segera dicoba. Iya benar. Ada rekomendasinya nih, ada buy, hold atau nggak sell, ya kan? Nah, sekian informasi dari Pak Angga untuk para happy investor yang mau coba invest di Astra. Cus langsung lihat di aplikasi naik, oke? See you di pojok saham berikutnya. Dah.